Selamat datang di channel Belajar YouTube bersama Ben Tolang. Teman-teman, Perpres terkait publisher rights yang sudah beredar jauh di tanggal 17 kemarin, 17 Februari, kini siap ditandatangani karena sudah ada di meja Presiden. Tetapi Perpres ini harusnya dibahas lebih detail, teman-teman. Oleh semua pemangku kepentingan, Perpres ini harusnya dibahas ulang, dikaji ulang. Sehingga ketika ditandatangani oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, ya Perpres ini sudah paten, ya, sudah siap dilaksanakan oleh semua unsur terkait. Jadi, saya sebenarnya sangat sepakat. Saya sepakat itu dengan tujuan dihadirkannya Perpres ini, yaitu agar berita-berita bohong yang disebarkan itu semakin diredam, bahkan dihilangkan. Itu sangat bagus. Lalu yang kedua, dia juga mengatur tentang bagaimana platform yang ada di Indonesia ya, terkait sistem bagi hasil dan lain sebagainya, ya, yang menurut saya sebenarnya sudah bagus. Sudah bagusnya itu, sistem bagi hasilnya itu ya sangat-sangat berimbang lah. Selama ini saya yakin para media, pemegang media itu pun senang. Karena memang bagi hasilnya ada, sehingga mereka pun semakin gencar memberitakan hal-hal yang positif di bumi pertiwi ini. Tetapi katakanlah kalau Dewan Pers harus tahu berapa penghasilan semuanya, lalu pembagian ke media-media itu berdasarkan berita yang disampaikan. Nah, ini menurut saya tidak masuk di akal sehat. Karena mereka itu sudah dapat iklan dari sana, AdSense dari sana. Lalu sekarang mereka harus lagi membayar ke media-media ini, dan itu harus diketahui oleh Dewan Pers. Apakah itu tidak merugikan pihak lain? Katakanlah Google, katakanlah YouTube, Facebook, kemudian TikTok, dan lain-lain. Ini sangat-sangat merugikan menurut saya. Selanjutnya, teman-teman semua, saya punya beberapa catatan. Selain di sini yang draftnya pun saya sengaja pegang, baca, sehingga bisa menyampaikan ke teman-teman dengan baik. Karena memang ini saya rasa sangat-sangat penting untuk kita bahas, teman-teman semua. Lalu yang berikut, teman-teman. Semua pemberitaan itu harus diverifikasi oleh, nah ini yang parah, Dewan Pers. Jadi kita harus menjadi anggota di Dewan Pers, sehingga informasi yang ingin kita sampaikan itu harus melalui verifikasi dari Dewan Pers. Apakah ini nantinya bisa berdampak yang baik untuk konten kreator? Syukur-syukur bagi channel yang besar, bagi media yang besar. Tetapi media-media yang kecil bagaimana, teman-teman semua? Apakah mereka akan hidup? Mereka akan tetap bisa berkembang? Kalau memang berita yang ingin dinaikkan pun harus melalui pemeriksaan yang ketat di Dewan Pers. Karena hanya berita-berita yang sudah direkomendasikan oleh Dewan Pers yang akan ditayangkan. Selebihnya, no. Kreator kecil akan mengalami kematian massal. Oke, kita lanjut lagi. Terkait algoritma. Nah, teman-teman, algoritma ini sebenarnya rahasia paling penting di sebuah platform YouTube, di sebuah platform media sosial, apapun itu. Tetapi Dewan Pers meminta supaya sebelum 28 hari algoritma itu diberlakukan, mereka sudah mendapatkan pemberitahuan. Kita, konten kreator saja, susah payah membedah. Kita mencoba berbagai cara, teknik, strategi, bagaimana caranya mensiasati
algoritma ini, teman-teman. Coba lagi dan gagal. Kita lakukan itu setiap saat. Tetapi teman-teman bayangkan saja, Dewan Pers meminta supaya algoritmanya itu diserahkan ke mereka 28 hari sebelum algoritmanya itu diluncurkan, diberlakukan. Aduh, Dewan Pers ini memang luar biasa. Mulia hatinya. Ini, teman-teman, jujur saja, hanya akan ada beberapa media yang tergabung di dalam Dewan Pers yang bisa berkembang dengan baik. Sementara teman-teman yang lain yang katakanlah medianya itu masih kecil, masih balita, masih merangkak, akan sulit sekali untuk berkembang. Karena memang algoritmanya itu hanya dikuasai oleh beberapa media yang di dalamnya itu yang bergabung di Dewan Pers ini. Nah, ini yang menurut saya sangat tidak masuk di akal sehat. Algoritma itu penting sekali untuk kerahasiaan sebuah platform, apapun itu. Penting sekali, itu rahasia utamanya. Karena kalau semua orang tahu algoritma, katakanlah YouTube, ya semua channel itu bisa mendapatkan rekomendasi yang baik dari YouTube. Karena algoritmanya dia sudah ketahui. Apa-apa yang harus kita lakukan untuk membuat channel kita berkembang, kita sudah tahu, teman-teman. Atau membuat media kita bisa lebih berkembang. Sementara teman-teman yang lain yang belum mengetahuinya, media mereka akan mati. Ya, karena memang tidak ada yang nonton, tidak ada yang baca beritanya lagi. Kalau begitu, bagaimana, teman-teman? Apakah Dewan Pers ingin menguasai algoritma ini? Dan apakah Dewan Pers akan membocorkan ke berbagai media? Ini sangat-sangat bertentangan, teman-teman, dengan sistem yang ada di platform. Karena bagaimanapun juga algoritma ini rahasia mereka. Oke, katakanlah mereka bisa berbagi algoritma, teman-teman. Tetapi apakah itu tidak merugikan pihak-pihak yang lain, pers yang kecil yang tidak bergabung di Dewan Pers? Semakin sudahlah. Tetapi ini memang penting, teman-teman. Kita yang mentor YouTube saja, bagaimana caranya membedah, mencari tahu. Kita mencoba dan gagal itu bukan hanya sekali, dua kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali kita bedah algoritma ini. Kita cari tahu bagaimana caranya supaya channel kita itu bisa berkembang. Dewan Pers minta dengan seenaknya, yuk segera stop algoritmanya. Sebelum 28 hari, algoritma itu harus saya pegang. Aduh, next. Kita lanjut saja. Saya yakin undang-undang ini akan dibahas kembali, teman-teman. Tapi kalau memang ditandatangani, parah. Bisa-bisa platformnya yang pergi, atau konten kreator yang kecil, yang balita, yang masih merangkak, yang hancur. Padahal kita ingin supaya di saat kita mencari pekerjaan di luar itu sulit, ya ada media yang membantu kita untuk mendapatkan penghasilan dari sana. Saya rasa ini sesuatu yang positif. Tetapi kalau begini, teman-teman, maka apakah ini tidak diskriminasi nantinya? Yang saya takutkan itu akan terjadi diskriminasi, yaitu platform media yang besar akan semakin berkembang, sementara media-media yang kecil akan terus meredup dan mati. Lalu yang berikut, ini juga parah, teman-teman. Tetapi saya rasa positif, saya rasa baik, yaitu harus ada izin dari media yang diambil video atau gambarnya. Ini untuk teman-teman yang suka mere-upload video. Berbahaya. Berbahaya, teman-teman. Mulai sekarang stop re-upload video. Stop sudah. Karena ketika Perpres ini diturunkan,
dan teman-teman masih mereupload video, ingat ada hukumannya. Ada dampak yang akan teman-teman rasakan. Dan yang sudah pasti adalah pemberitaan yang teman-teman sampaikan tidak akan lolos rekomendasi dari Dewan Pers, sehingga pemberitaan teman-teman tidak akan ditayangkan di platform manapun. Saya rasa cukup di sini dulu, karena kalau kita bahas tuntas teman-teman, ini bisa makan berjam-jam. Jadi yang saya sampaikan ini poin-poin penting yang ada di dalam Perpres terkait publisher rights ini. Tujuannya sangat bagus. Sebagai closing teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa tujuan dari pembentukan Perpres ini sangat bagus, yaitu untuk mengatur lalu lintas pemberitaan yang positif, yang betul-betul transparan, yang mengedepankan berbagai asas kedaulatan informasi dan juga manfaat, serta non-diskriminasi teman-teman. Sehingga saya dukung penuh tujuan yang mulia ini. Tetapi untuk hal-hal lain terkait dengan kewajiban dari platform ini, ya tolonglah orang-orang di para pejabat di Dewan Pers pertimbangkan lagi. Karena yang saya takutkan, sekian banyak pengguna media yang ada di Indonesia, jika platformnya hengkang dari Indonesia, maka teman-teman, tamatlah sudah riwayat hidup mereka. Tamat. Jadi silakan pemerintah, saya yakin punya niat yang baik untuk masyarakat. Biarkanlah semua media itu berkembang dengan baik sesuai dengan jalurnya, dan jangan kita mengkebiri media-media kecil yang memang tidak bisa bernafas. Peraturan yang baik itu bagi saya adalah peraturan yang memang bisa mengayomi, bisa membuat semua komponen di dalam merasakan kebermanfaatannya, ketimbang hanya menguntungkan satu pihak, sementara pihak yang lain merasa dirugikan. Teman-teman, bagi teman-teman yang punya AdSense, hari ini berbahagia. Tetapi ketika peraturan ini diturunkan dan AdSense kita itu terpaksa harus berkurang, bahkan dihentikan, bisa berhenti total kalau memang platformnya hengkang dari Indonesia. Jadi silakan teman-teman, silakan bersuara sekeras-kerasnya, tapi dengan cara yang santun. Ingat, bersuara sekeras-kerasnya, tetapi dengan cara yang santun. Akhirnya, semoga pembahasan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman pejabat yang ada di Dewan Pers, mari silakan duduk sama-sama kembali, lalu berdiskusi untuk mencapai kata mufakat terkait Perpres tentang publisher right ini. Semoga bermanfaat, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di postingan selanjutnya. Maju terus YouTuber Indonesia. Maju terus media Indonesia. Bye-bye.